Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi juludus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Masjidil Aisyah rahimakumullah. Tak lupa kita patut bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah salat Jumat dalam setiap sekali sepekan. Mudah-mudahan salat Jumat di bulan Ramadan ini terutama akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswatul hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya sehingga kita meraih syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa inilah di bulan Ramadan agar kita akan menjadi orang-orang yang mutatahhirin sebagaimana baik yang baru dilahirkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan menyampaikan temanya yaitu penyakit hati. Penyakit hati terdiri dari ada 3. Yang pertama adalah ghadab ataupun ghaidha yang artinya adalah marah. Haqad artinya dengki dan hasad artinya adalah benci. Ghadab artinya marah, haqad artinya benci, hasad artinya dengki. 3 penyakit ini itu lebih parah daripada penyakit TBC, penyakit jantung, penyakit stroke maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga kita ditimpa 3 penyakit hati tersebut dapat melunturkan iman kita, dapat merapuhkan akidah kita, dan dapat merusak pergaulan antar sesama manusia. Kebencian akan melahirkan rasa kedengkian. Karena kebencian terhadap kebaikan itu sehingga orang akan merasa dengki terhadap kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia
tidak bisa menerima nasihat kebaikan. Bila dinasehatin ataupun dikritik orang, maka timbullah rasa marah. Makanya kritik itu untuk membangun, bukan untuk menghardik atau mencaci maki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, bahwasanya ada salah seorang lelaki dia mau menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat kepada beliau. Ya Rasul, berilah wasiat kepadaku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab. Faraddada miraran. Lelaki itu berkali-kali meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Kita perlu renungkan kembali di dalam surah Ali Imran ayat 134. Ayat ini sudah tidak asing karena kita sering terdengar. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menafkahkan hartanya, menyedekahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, lalu orang itu menahan marahnya dan memaafkan kepada manusia lainnya, dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar di jilid 2 halaman 937 bahwa ada beberapa hal yang beliau jelaskan dalam tafsirnya. Yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka orang yang menyedekahkan hartanya baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mereka adalah tergolong sebagai orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu siapa? Orang kaya maupun orang miskin. Orang kaya bersedekah supaya di dalam hatinya tidak ada rasa pelit di dalam dirinya. Orang miskin pun juga demikian, rajin bersedekah ketika di waktu kaya, tidak pelit ataupun bakhil. Ini derajat yang pertama. Lalu naik derajat yang kedua adalah wal kadhibina al-ghaidha, menahan amarah. Lebih-lebihnya di bulan Ramadan ketika dizolimin ataupun dibenci sama orang lain, kita tidak perlu untuk membalas dendam dengan keburukan. Kita menahan amarah supaya emosi kita terjaga, sehingga kita tetap mengendalikan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu. Nah, lalu naik lagi ke derajat yang ketiga, yaitu dia memaafkan kepada manusia yang selama hidupnya suka jahatin kita, suka menghina-hina kita, suka berperilaku buruk kepada kita, dan suka berprasangka buruk atau suuzon kepada kita. Maka tidak ada yang dinamakan adalah air susu yang dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tiga hal ini, orang yang dermawan gak gampang marah, menahan amarah ketika dihina ataupun dimaki-maki oleh orang lain, maka otomatis dia mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain
dan memaafkan kepada orang-orang yang membenci kita, sehingga derajat kita dari orang-orang yang mukminin akan naik menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Makanya 3 hal ini kita harus mempunyai sifat yang dermawan. Kita harus pandai untuk menahan amarah, dan kita harus memaafkan kepada orang lain. Jadi balas dendam yang terbaik itu adalah memaafkan kepada orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemarahan itu akan membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah dibelenggu oleh setan. Walaupun sesuatu musibah ataupun bencana yang menimpa kepada diri kita, maka kita harus benar-benar sabar. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan obat hati yang bisa meredam amarah kita. Apalagi berwudu. Berwudu itu pun juga ada fadilah-fadilahnya, manfaat-manfaatnya, seperti badan kita menjadi segar, tidak lagi ngantuk, dan ketika kita sedang mau meluapkan amarah ataupun emosi, tetapi kita berusaha pandai untuk menahannya, maka lakukanlah untuk berwudu. Itulah orang yang menahan amarah dinyatakan sebagai orang yang gagah dan orang yang pemberani. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi la yamliku li nafsihi 'indal qadar." Bukankah orang yang kuat, yaitu orang yang dia betul-betul kuat dalam pertarungan ataupun dalam gulat berantem, tetapi orang yang kuat, orang yang berani itulah dia adalah berusaha menahan amarah-amarahnya. Makanya kita harus perbaiki hati kita supaya kita tetap bersuci. Kalau kita masih menuruti hawa nafsu, masih marah-marah, maka akan menimbulkan kerusakan di dalam hati, akan jatuh martabat kita, derajat kita akan turun, bahkan derajat kita seperti binatang, bahkan lebih dari binatang, serta hubungan antar sesama manusia atau dikata lain silaturahim bisa terputus. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa mengenai tentang bulan Ramadan, walaupun kita sudah rajin-rajin puasa, rajin-rajin sholat tahajud, qiyamul lail, rajin membaca Al-Quran, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin-rajin bersedekah, apalagi zakat fitrah maupun zakat mal, tetapi masih saja marah dapat menimbulkan kebencian, menghina, memaki-maki, apalagi durhaka kepada orang tua, sehingga semua puasa kita, pahala puasa kita akan hancur dan akan diganti dengan dosa-dosa. Makanya yuk sama-sama kita perbaiki diri dan kita kendalikan emosi kita. Kita menjadi orang yang dermawan,
orang yang gak gampang marah, dan orang yang memaafkan kesalahan pada orang lain, sehingga derajat kita dari orang-orang mukminin menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Kemudian derajat kita muhsinin menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke puncak, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa ini ya tujuan kita adalah dua, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang bersyukur. La'allakum tashkurun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk saya sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal i'tisami bil hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasana bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulati muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubta'ata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tadurana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.